Para penggemar musik sejati, khususnya yang menyukai genre rock dan power ballad, tentunya sangat akrab dengan sosok Joey Tempest. Dia bukan hanya dikenal sebagai vokalis utama, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan pesona pada band Uriff. Setelah perjalanan luar biasa dan penuh prestasi dari band legendaris ini mencapai, akhirnya Joey tidak menyerah pada arus takdir yang mungkin menggoyahkan banyak musisi lainnya. Sebaliknya, ia bertekad untuk terus berkarya di dunia musik dan panggung yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Dengan dedikasi dan bakat yang luar biasa, Joey berhasil membangun karier solo yang tidak kalah gemilang dibandingkan saat bersama bandnya. Tidak lama kemudian, ia berhasil kembali bergabung dengan teman-teman bandnya, mencerminkan kisah seorang musisi sejati yang tidak pernah melupakan akar dan warisannya dalam industri musik. Joey Tempest tidak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian para penikmat musik. Suara khas dan penampilannya yang memukau dengan mudah memikat hati banyak orang. Beberapa penggemar baru dari band Uriff yang dikenal dengan energi yang kuat dan aliran musik yang unik mulai mendengarkan Joey Tempest yang telah lama dikenal sebagai ikon rock internasional. Ia terus tampil dengan baik dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa, baik saat berkolaborasi dengan band Uriff maupun saat tampil di panggung sebagai artis solo dengan gaya yang mengesankan dan karisma yang tak tertandingi. Rolf Magnus Joachim Larsson, nama asli sang selebriti, lahir pada 19 Agustus tahun 1963 di kota Upplandsvej, SB, Stockholm. Sang musisi seringkali secara terbuka menyatakan rasa terima kasihnya kepada orang tuanya atas masa kecilnya yang bahagia. Ibu dan ayahnya berhasil menciptakan suasana yang tepat di rumah, yang mendukung perkembangan Rolf dengan baik. Hobi serius pertama pria ini adalah olahraga. Awalnya, ia sangat tertarik pada sepak bola, kemudian hoki. Saat remaja, ia bercita-cita menjadi instruktur senam. Pembentukan selera musik Rolf dipengaruhi oleh band-band seperti Led Zeppelin, band Def Leppard, dan juga Thin Lizzy. Tidak hanya Rolf, orang tuanya juga sangat menyukai riff gitar dan komposisi penuh perasaan dari band-band populer tersebut. Rolf memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Mereka sering berkumpul untuk mendengarkan lagu-lagu rock klasik. Anak-anak terutama menyukai lagu-lagu dari Elton John. Terkesan oleh musik sang artis, Rolf mendaftar untuk pelajaran piano. Setelah mendengar musik Elvis Presley, ia mengalihkan perhatiannya dari piano ke gitar. Seorang remaja berbakat, Rolf membentuk band pertamanya di kelas kelima. Selain Rolf, kelompok tersebut terdiri dari siswa-siswa dari kelas yang sama. Band muda ini dinamai Made in Hong Kong. Repertoar grup baru ini hanya mencakup satu lagu, yaitu cover dari Keep Anokin milik Little Richard. Tentu saja, tidak ada yang menganggapnya serius. Mereka bahkan tidak memiliki alat musik. Misalnya, sebuah kotak digunakan sebagai drum, dan gitaris bermain tanpa amplifier. Joey Tempest memainkan lagu tersebut dengan transistor tua. Karier profesional Joey dimulai setelah bertemu dengan John Norum. Tempest memiliki kenangan terhangat tentang pertemuannya dengan John. Ketika saya masih remaja, saya bertemu dengan seorang gitaris virtuoso yang luar biasa. Saat itu, John baru berusia 14 tahun, dan saya 15 tahun. Dia bermain bukan dengan jarinya, tapi dengan jiwanya. Melodi yang dihasilkan gitarnya akan saya ingat seumur hidup. Sebelum bertemu Norum, saya tidak mengenal satupun musisi profesional. Dia mengubah pandangan dan hidup saya selamanya. Begitu kata Joey. Lalu Joey dan John menjadi rekan satu band dan teman baik. Mereka dipersatukan tidak hanya oleh kecintaan mereka pada musik, tetapi juga pada sepeda motor. John segera mengundang Tempest untuk bergabung dengan grup WC. Setelah Joey bergabung, band tersebut berganti nama menjadi Force. Pada awal 1980-an, para musisi mengikuti kompetisi musik Rock SM dengan nama baru. Mereka tampil sebagai Ultimate Uriff. Berkat partisipasi dalam kompetisi musik ini, mereka menenggi. Sebagai hasil dari kemenangan tersebut, mereka menandatangani kontrak dengan label Hot Records.
Tim Ultimate Yuriv mendapatkan tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Tempest memainkan peran penting dalam pembentukan dan popularitas band Yuriv. Suara vokalnya yang unik, kemampuan multi-instrumentalis Nia, dan lirik yang menyentuh hati semuanya berkontribusi pada keunggulan band Yuriv. Meskipun Joey memainkan beberapa alat musik, ia terutama dikenal sebagai penyanyi. Rentang suaranya berkisar dari bariton hingga tenor. Puncak popularitas Yuriv terjadi pada pertengahan 1980-an. Segera setelah perilisan debut mereka The Final Countdown dan single dengan nama yang sama, komposisi tersebut menjadi ciri khas band, meskipun popularitas mereka perlahan menurun. Para penggemar musik menganggap rekaman dan lagu-lagu berikutnya dengan antusias. Pada awal 1990-an, band ini mengumumkan jeda kreatif. Selama waktu ini, Joey mengembangkan karier solonya. Pada pertengahan 1990-an, Joey merilis album solo pertamanya, A Place to Call Home. Komposisi dalam solo ini berbeda dengan yang ia lakukan bersama Europe. Saat saya merekam debut saya ingin mengubah suaranya. Saya mengerjakan rekaman sepenuhnya sendirian. Saat membuat koleksi solo, saya terinspirasi oleh Bob Dylan dan juga Van Morrison. Mereka autentik dan saya ingin menjadi seperti mereka. Debut ini diterima dengan baik oleh pecinta musik dan kritikus. Koleksi tersebut mencapai posisi ke-7 di tangga lagu bergengsi di Swedia. Album studio kedua, Azalea Plays, yang dirilis beberapa tahun kemudian, mencapai hasil yang sama. Album kedua ini dihiasi dengan nuansa tradisional Spanyol dan Irlandia. Dalam kompilasi Joey Tempest yang dirilis pada awal tahun 2000-an, Joey kembali ke rock klasik. Musik penyanyi ini memperoleh nada yang lebih berat. Para penggemar berharap Tempest akan kembali ke Yuriv dan menghidupkannya kembali. Pada tahun 2003, diketahui bahwa para musisi bersatu kembali sejak saat itu hingga sekarang. Diskografi band ini mencakup 7 album. Album terakhir Walk the Earth dirilis pada tahun 2017. Karya mereka masih menarik bagi penggemar musik rock, meskipun tren terus berubah. Pada awal 1990-an, Joey bertemu dengan seorang wanita bernama Lisa Worthington. Mereka bertemu di London. Saat bertemu, Lisa kehilangan dompetnya. Vokalis band ini begitu terpesona oleh wanita tersebut sehingga ia tidak tenang sampai menemukan barang yang hilang itu. 6 bulan kemudian, mereka menikah. Pasangan ini melegalkan hubungan mereka pada awal 2000-an. Pernikahan tersebut dihadiri oleh teman dan kerabat terdekat. Perayaan tersebut menampilkan komposisi oleh Joey Tempest. Tempest menjadi seorang ayah pada tahun ke-2007. Ia mendedikasikan lagu And You Love in Town untuk kelahiran anak pertamanya. Lagu tersebut dimasukkan dalam Last Look at Eden. 7 tahun kemudian, Joey memiliki seorang putra lagi. Tempest tidak suka membicarakan kehidupan pribadinya. Dalam salah satu wawancara, ia mengatakan bahwa ia lebih menghargai istri dan putranya daripada bekerja dalam band. Pasangan ini terlihat sangat serasi. Pada tahun 2020, band Yuriv berencana melakukan tur di Eropa. Rencana mereka terganggu oleh pembatasan akibat pandemi virus corona. Untuk tetap berhubungan dengan penggemar, para musisi tampil secara daring. Proyek selebriti ini disebut Friday Night with Yuriv. Jadi begitulah kisahnya, gengs. Bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum dan maafkan saya ya, gengs. Untuk foto, saya ambil dari blog, Wikipedia, dan sebagian website. Untuk video, saya ambil dari berbagai sumber dari konten kreator yang ada di medsos, terutama YouTube, yang tidak bisa saya sebutkan satu per kesatu. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya seputar musik.